Shalom kasih Kristus. Tentunya hari ini kita semua semakin baik, di mana kita semakin dibawa untuk memiliki kesadaran tentang pentingnya tertanam dalam Tuhan. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar semakin mengerti bahwa firman Tuhan seumpama tali kekang pada kuda yang dapat mengendalikan jalannya kuda sehingga tidak menjadi liar. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Engkau kembali membawa kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan membawa iman percaya kami semakin kuat, semakin kokoh dan terkendali, di mana kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki ketaatan sehingga kami tunduk akan otoritas kebenaran firman Tuhan, bukan menjadi pribadi yang liar yang berjalan menurut kehendak sendiri. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema tali kekang. Terdapat dalam Mika 6 ayat 8, demikian firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ayat yang baru saja saya bacakan adalah pernyataan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Mika, di mana mereka selalu memberontak terhadap titah Tuhan. Mereka terus bersungut-sungut dengan berbagai macam keluhan kepada Mika. Keluhan mereka mengenai susahnya hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberi sebuah jawaban yang singkat dan tegas, bahwa sebenarnya menyenangkan hati Tuhan itu tidaklah sulit. Bangsa Israel ini seperti kuda yang selalu dikendalikan oleh tali kekang. Dalam Mazmur 32 ayat 9 mengatakan, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Tali kekang adalah seperangkat pengikat dengan besi kecil yang dipasang pada mulut binatang, sehingga manusia dapat memegang kendali melalui talinya. Tali kekang kuno tidak terlalu banyak berbeda dengan yang modern, dan benda ini terbukti sangat berguna untuk menjinakkan dan mengendarai kuda. Tali ini akan mampu mengatur kapan kuda harus berhenti, kapan harus belok ke kiri atau ke kanan. Akan sangat sulit untuk membuat kuda patuh jika kita tidak memiliki kendali lewat tali atas dirinya. Mata kuda pun sering ditutup habis agar ia hanya tergantung pada kehendak penunggangnya. Sebagai manusia yang berakal budi, yang bisa membedakan mana yang benar dan salah, memiliki hati nurani dan nalar untuk berpikir, seharusnya kita tidak perlu seperti kuda yang harus diikat dengan tali kekang terlebih dahulu agar patuh. Tetapi kenyataannya ada banyak orang yang sulit untuk mengendalikan diri terhadap berbagai godaan atau tipuan iblis, sehingga harus tetap diikat atau bahkan dicambuk agar mau taat dan mengerti. Kekasih Kristus, hubungan seperti apa sih yang Tuhan ingin bangun dengan kita sebagai pengikutnya? Tuhan menginginkan hubungan yang erat seperti ranting pada pokok, hubungan tunduk dan patuh seperti dirinya kepada Bapa Surgawi, yang tidak berdalih, berbantah-bantah, keluh kesah, bersungut-sungut, dan banyak lagi, seperti yang digambarkan oleh Nabi Mika. Tuhan tentu menginginkan sebuah hubungan erat yang didasarkan dengan kasih dan kepatuhan terhadap semua perintahnya. Tuhan menginginkan kita mengerti isi hatinya, sama seperti Dia mengerti isi hati kita. Tali kekang pada kuda adalah gambaran kasih Tuhan kepada kita, agar kita menjalani kehidupan seturut kehendaknya. Kebenaran firman Tuhan bukan mengekang, membatasi, seolah tidak berhak untuk menikmati kenikmatan hidup. Mungkin merasa ini dilarang, itu dilarang. Seandainya kuda dilepas begitu saja, bukan saja kuda itu bisa mencederai orang banyak, tetapi dirinya sendiri pun akan beresiko terancam bahaya. Kita pun sama. Tuhan rindu untuk memberikan kebebasan kepada kita, tetapi mampukah kita menjaga kepercayaan seperti itu? Seandainya kita dilepas sepenuhnya, sudah mampukah kita hidup benar tergantung kepada Tuhan meski tanpa tali kekang sekalipun?
Tuhan akan sangat senang jika kita bisa berjalan dalam kepatuhan tanpa harus diikat atau dicambuk. Ketika Tuhan memberi peraturan kepada kita, itu tujuannya baik. Semua itu semata-mata karena Dia tidak ingin satupun dari kita berakhir dalam bahaya oleh panasnya api penyiksaan yang kekal. Dan itu adalah bentuk sayang Tuhan kepada kita. Ingatlah bahwa apapun keputusan kita akan membawa konsekuensi. Tali kekang bukanlah membatasi hidup kita, tetapi mengajarkan agar kita serius ikut Tuhan. Karena banyaknya jebakan-jebakan hidup untuk menggoda menjadi liar. Dapatkan kebebasan sepenuhnya dengan berjalan dalam ketaatan bersama Tuhan. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman hari ini yang mengajarkan kepada kami agar kami tetap senantiasa berpegang dalam kebenaran firman-Mu, sekalipun itu mungkin terasa dalam kehidupan kami tidak bebas. Sepertinya hidup dalam kungkungan yang kesini tidak boleh, kesana tidak boleh, bagaikan kuda yang diikat dengan tali kekang. Tuhan, sungguhnya Engkaulah mengasihi kami, agar kami tidak liar dalam kehidupan kami, Tuhan, untuk senantiasa hidup dalam kebenaran firman-Mu. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat, biarlah kami berpadan dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami menyukakan Engkau, Tuhan, dalam setiap langkah hidup kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita kedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.